warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan menyampaikan bagaimana mendesain pengembangan model pembelajaran melalui internet. Nah, sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Terus klik tombol lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa di-like juga. Dan jangan lupa komen di bawah jika ada pertanyaan atau saran atau kritik yang masih belum kurang dipahami. Oke? Pembelajaran berbasis web atau sering disebut juga dengan web-based education atau e-learning adalah sebuah teknologi atau aplikasi teknologi web dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Atau dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Di era globalisasi seperti ini, sebagai guru kita harus memiliki skill dan kemampuan untuk mengelola teknologi dengan baik, sehingga akan menunjang pendidikan di Indonesia atau di sekolah kita masing-masing. Apalagi pada kondisi yang saat ini, yaitu adanya wabah COVID-19 yang melanda Indonesia. Kita diwajibkan untuk melakukan pembelajaran di rumah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, bagaimana caranya? Oleh sebab itu, di sini kami akan menjelaskan bagaimana mendesain model pembelajaran web course, kemudian bagaimana mendesain pembelajaran web-centric course, dan bagaimana model pembelajaran web-centered course. Untuk pembahasan yang pertama, saya persilakan untuk rekan saya, Dede Faidaroyani, untuk menyampaikannya. Yang mana web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang mana peserta didik dan pengajarnya itu tidak perlu bertatap muka, sepenuhnya terpisah, dan bahan ajar, diskusi, konsultasi, penggunaan, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya itu sepenuhnya dilakukan melalui internet dan disampaikan melalui internet gitu ya. Dengan kata lain sih, penggunaan model ini menggunakan sistem jarak jauh gitu guys. Nah, selain itu sistem ini biasanya juga dilengkapi dengan berbagai sumber belajar digital, baik yang dikembangkan sendiri maupun dengan menggunakan berbagai sumber belajar dengan jalan lain, dengan membuat misalnya membuat link dengan sumber yang sudah ada di internet gitu kan, seperti database statistik atau berita dan informasi e-book, perpustakaan elektronik, dan lain-lain. Nah, bentuk pembelajaran model ini biasanya digunakan untuk keperluan pendidikan jarak jauh tadi ya. Distance education kalau zaman sekarang dikatakan ya, karena zamannya corona gini, jadi ini sangat penting sekali karena kita nggak bisa tatap muka. Dengan menjaga jarak ini kan nggak boleh kumpul-kumpul gitu, jadi agak sulit ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Dede Faidaroyani yang sudah memaparkan tentang mendesain pembelajaran web course. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain pembelajaran berbasis web-centric course. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya ya. Oke, pengertian web-centric course adalah menggabungkan antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran internet, di mana pembelajaran internet ini berfungsi untuk saling melengkapi. Oke, saling melengkapi. Contohnya kita bisa lakukan seperti ketika kita bertatap muka langsung di sekolahan, kemudian ketika kita di rumah kita meminta siswa kita mengerjakan PR atau pembelajaran yang lain dengan menggunakan internet. Contohnya Google Classroom atau Quizzes dan lain sebagainya. Contoh lain adalah saat ini kita sedang dilanda wabah COVID-19 dan mengharuskan kita melakukan semua kegiatan yang di rumah. Sebelumnya kita sudah melaksanakan perkuliahan di kampus, sehingga kita memiliki tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Namun karena keadaan, maka kita diharuskan untuk menggunakan teknologi sebagai sarana kita untuk belajar. Nah, disinilah berarti kita sedang melakukan web-centric course. Jadi menggabungkan antara konvensional dan web internet. Dari penjelasan tersebut dan contoh-contoh yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin teman-teman sudah banyak yang memahami bahwa pembelajaran ini sangat mudah dilakukan. Nah, internet adalah sebagai penunjang atau saling melengkapi dari pembelajaran konvensional. Oleh sebab itu, saya akan memberikan contoh realnya. Nah, hal yang pertama kita yang harus lakukan adalah satu,
kita memiliki kelas terlebih dahulu ya di sekolahan. Di sekolahan kita memiliki kelas gitu. Karena ini adalah menggabungkan dua, jadi kita harus memiliki kelas dulu di sekolah. Yang kedua, kemudian kita membuat grup kelas di Android, contohnya di WhatsApp, Telegram, BBM dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ketika pembelajaran di sekolah kita menjelaskan, kita memaparkan semua materi-materi yang akan disampaikan. Setelah itu, nah, internet sebagai penunjangnya adalah kita memberikan tugas atau mengerjakan sesuatu, contohnya ujian, UTS, penilaian harian, penilaian akhir semester itu bisa dilakukan dengan berbasis internet atau menggunakan internet ini tadi, yaitu dengan menggunakan Google Classroom atau Google Form atau quizzes dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran web entry course, yang mana web entry course ini adalah memanfaatkan internet sebagai sumber-sumber pembelajaran. Jadi pembelajarannya tetap di dalam ruangan, di dalam kelas, tetap kita bertatap muka dengan siswa kita, namun kita menggunakan internet sebagai sebagai sumber pendidikan. Contohnya seperti ini. Ketika kita di ruang kelas sedang dalam pembelajaran, kemudian kita ingin memberikan contoh binatang berkaki 4, maka di situ kita mencari binatang berkaki 4. Nah, kita memberikan gambaran itu kepada siswa kita. Seperti itu ya. Dari ketiga pembelajaran internet tadi, saya akan menyimpulkan. Yang pertama adalah web course. Web course pure pembelajaran berada di internet, berbasis internet. Kita tidak ketemu dengan siswa kita ataupun dosen kita ataupun guru kita. Jadi pure pembelajaran dari awal sampai akhir itu menggunakan internet. Bahkan sertifikat itu juga akan diberikan secara online. Nah, yang kedua adalah centric course. Itu menggabungkan dua, antara konvensional dan internet. Nah, internet adalah sebagai penunjang, pelengkap. Oke? Dan yang ketiga adalah enhanced course, yang mana internet sebagai sumber-sumber pembelajaran. Jadi pembelajaran di ruang kelas, kemudian kita membutuhkan informasi baru, kita bisa menggunakan internet itu tadi. Dan sebagai guru kita harus tetap belajar, mengasah keterampilan kita di era global saat ini. Sangat perlu dan sangat wajib bagi kita untuk mempelajari teknologi, menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran kita. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari kami mengenai mendesain pengembangan model pembelajaran melalui internet. Mungkin ada dari teman-teman yang kurang paham, kurang mengerti, atau mungkin ada kritik dan saran, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga di like, agar channel ini bisa lebih memberikan informasi yang lebih menarik lagi. Oke, see you next time, bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.